Halo, selamat sore. Perkenalkan semua, nama saya Daniel Pagawak. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu kesulitan-kesulitan umum yang dihadapi seorang konselor terhadap klien mereka. Ada sebuah buku yang telah saya baca yang ditulis oleh seorang konselor hebat, yaitu Anthony Yeo. Dia adalah bapak perintis, berasal dari Singapura. Dia dikenal seorang konselor yang hebat atas berkat profesi dan bantuannya dalam ilmu konseling. Dia dinobatkan sebagai bapak konselor. Namun sebelum kita menjelaskan lebih dalam, kita perlu tahu apa itu konselor, apa tugas seorang konselor, dan siapakah itu klien. Jadi apa itu konselor? Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang punya kemampuan untuk membantu dalam suatu konseling atau penyuluhan. Apa tugas seorang konselor? Jadi tugas seorang konselor adalah menumbuh kembangkan suatu potensi yang ada dalam seorang klien. Jadi dalam hal ini dia membantu seorang klien untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, dan dalam hal ini akan membantu dalam persiapan karir dan masa depan seorang klien. Siapakah klien? Klien adalah seseorang yang diberi bantuan profesional oleh konselor. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang klien adalah seseorang yang mempunyai masalah yang sangat membutuhkan bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Dalam bab 4, saya akan menjelaskan 2 poin kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang konselor terhadap klien mereka. 1, yaitu membuka diri. 2, perasaan-perasaan konselor terhadap klien. Oke, baik, kita akan menuju yang pertama, yaitu membuka diri. Oke, yang pertama adalah membuka diri. Biasanya pada umumnya klien-klien ini mereka lebih banyak menanyakan hal-hal personal, hal-hal pribadi kepada si konselor. Jadi biasanya yang suka bertanya hal-hal pribadi atau personal ini adalah orang-orang yang berasal dari Asia. Jadi kita lihat saya contohnya di Indonesia orang lebih suka menanyakan hal-hal pribadi, bersifat pribadi ketimbang di dunia barat. Mereka tidak suka untuk menanyakan hal-hal pribadi. Kenapa sampai para klien ini menanyakan hal-hal pribadi konselor? Karena si klien ini dia ragu karena mungkin karena masalahnya terlalu besar dan dia ingin sebuah solusi. Jadi dia bertanya, dia menanyakan pribadi seorang konselor, atau dalam dirinya ada sebuah keraguan sehingga dia bertanya apakah memang seseorang konselor ini dia berpengalaman, apakah dia sudah menikah, sudah mempunyai anak, sehingga dia bisa membantu saya, atau hanya profesinya saja sehingga hal ini sia-sia. Namun bagaimana untuk menghadapi ini seorang konselor, untuk menghadapi hal ini? Jadi seorang konselor itu pada umumnya seorang konselor mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kita maklumi saja, kita bisa memberikan hal-hal personal atau pribadi kita kepada si klien. Namun dalam hal ini tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah para klien atau si klien tersebut. Yang kedua adalah perasaan-perasaan konselor terhadap klien. Nah, jadi ini menarik ini. Jadi ini tuh kadang seorang konselor, dan ini memang sering terjadi pada umumnya, seorang konselor itu pernah menemui klien-klien yang sangat menjengkelkan, yang sangat suka marah dan cepat emosi. Entah itu si kliennya tidak senang sama si konselor, ataupun sebaliknya si konselornya yang tidak senang dengan si klien. Tapi pada umumnya itu si klien yang kadang emosi dan selalu menjengkelkan atau marah terhadap konselor. Nah, dalam hal ini seorang konselor, kita sebagai seorang konselor itu kita selalu mengatakan kepada klien bahwa tetap untuk sabar, dan kita akan mencari solusinya sama-sama, karena di setiap masalah itu selalu ada solusinya. Kita selalu mengingatkan si klien seperti itu. Namun
kadang itu susah karena si klien mungkin dia merasa bosan, entah itu karena itu dan hal lainnya. Nah, dalam hal ini jikalau kita tidak biarkan hal ini, jadi bayangkan saja kalau kita tetap bertahan dalam masalah ini, dalam situasi ini, ketika ada klien yang tidak senang seperti ini, hal yang bisa kita lakukan adalah kita merujuk ke konselor lainnya. Jadi kenapa kita perlu merujuk konselor lainnya? Jadi pada umumnya itu semua konselor itu pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi menurut para ahli, merujuk adalah salah satu solusi yang terbaik, karena bayangkan kalau kita tetap bertahan pada masalah ini dan serta tidak mencari solusinya, itu pada umumnya kita sebagai konselor itu pasti merasa frustasi, merasa susah, dan merasa ya pasti kesulitan yang terjadi begitu. Jadi lebih baik kita merujuk ke konselor yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu adalah 2 poin yang saya ambil dari bukunya seorang konselor hebat, yaitu Antonio, dalam bab 4, itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang konselor terhadap klien. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah yang telah, terima kasih. Jikalau ada yang salah, saya butuh masukan dari kalian. Terima kasih.